Halo teman-teman, ini adalah varian anggur Red Rose. Ini baru berbunga banyak sekali. Nah teman-teman, kita akan bikin video tentang bagaimana merawat bunga ini. Jadi sampai finish, sampai bisa panen. Karena banyak sekali teman-teman, terutama pemula, yang bingung cara merawat anggur yang ketika berbunga seperti apa. Dan jadinya buah anggurnya jadi rusak seperti ini ya. Itu salah satunya kena jamur. Jadi kendalanya jamur, jadi menyebabkan gagal panen. Dan kita akan coba untuk pengalaman kita dalam merawat buah anggur. Nah teman-teman, biasanya jamur yang paling merusak untuk buah anggur sehingga gagal panen seperti ini ya, pecah dan bertepung seperti ini, namanya jamur embun tepung. Nah itu tumbuh karena kelembaban ya. Itu adalah faktor yang sangat penting yang harus kita tangani, karena banyak sekali teman-teman yang bingung dengan keadaan seperti ini sehingga buahnya gagal panen. Ini padahal nih buah-buah seperti ini, bunga seperti ini harusnya bisa sampai finish, tapi karena perlakuannya yang kurang tepat jadi menyebabkan buahnya jadi pecah dan terkena embun tepung. Nah ini di pohon yang lain ya teman-teman, ini bunganya juga banyak sekali, udah selesai penyerbukan. Nah langkah pertama untuk mengatasi jamur embun tepung adalah kita membuat pencahayaan yang cukup ya. Jadi jamur embun tepung itu tumbuh karena kelembaban, biasanya pohonnya terlalu rindang atau ada peneduh lainnya sehingga pencahayaan kurang dan akibatnya tumbuh kelembaban sehingga muncul jamur itu. Nah ini solusi pertama, kita buat sirkulasi udara. Jadi pohon yang kiranya udah berbunga banyak dan menumbuhkan tunas yang banyak, daunnya sebagian dikurangin. Nah itu ada yang kita buang, yang nggak bawa bunga. Itu biar apa? Biar intensitas cahaya yang masuk semua kena. Jadi buah-buah ini terkena cahaya sehingga dia tidak timbul kelembaban dan tidak tumbuh jamur embun tepung. Jadi yang pertama adalah pengaturan cahaya ya. Pastikan teman-teman tempatnya tidak lembab dan cahayanya cukup. Itu bunganya banyak sekali. Nah langkah kedua teman-teman yang harus kita atasi, kita buat adalah lakukan penjarangan buah ya. Jadi buah-buah yang terlalu berdekatan itu kita kurangin. Biasanya saya penjarangan buah antara 30 sampai 50% kita buang. Jadi tidak boleh sayang. Jadi memang harus kita buang biar apa? Biar semua buahnya nanti terkena cahaya, bisa kena cahaya dan tidak terlalu berdekatan hingga tidak lembab dan tidak tumbuh jamur embun tepung atau powder medio. Jadi ketika penjarangan dilakukan, otomatis kita hanya memilih beri-beri yang potensial aja, yang besar nanti, dan akan menjadi buah yang besar maksimal dan bebas dari jamur. Nah langkah ketiga teman-teman, kita adalah lakukan penyemprotan fungisida ya pastinya ya. Jadi karena jamur itu datangnya dari mana kita tidak bisa prediksi, jadi untuk perawatannya kita lakukan penyemprotan fungisida. Biasanya saya pakai ini yang bukan maksud endorse atau promo, saya biasanya pakai ini Nimrod. Jadi ini fungisida sistemik yang untuk pencegahan jamur tepung, saya pikir cukup bagus. Saya pakainya ini, jadi teman-teman bisa coba pakai ini, harganya juga tidak terlalu mahal, jadi cocok sekali untuk pencegahan jamur. Jadi nomor 3 adalah lakukan penyemprotan. Untuk penyemprotan biasanya saya 1-2 minggu sekali ya untuk pencegahan. Kalau kiranya sudah tidak ada serangan jamur embun tepung, penyemprotan kita hentikan. Nah untuk fungisida ya teman-teman, itu tadi untuk insek saya sudah jarang sekali melakukan penyemprotan. Jadi kita dulu semprot waktu masih bunga brokoli aja. Jadi setelah selesai penyerbukan ini, pohonnya dari buahnya bebas dari hama trip, jadi mulus-mulus ya berinya ya.
Ini berinya mulus-mulus, bebas dari hama trip. Untuk video tentang penyemprotannya insektisida saya masukkan di deskripsi. Jadi itu untuk inseknya saya sudah sangat mengurangi, ibaratnya udah hampir tidak pakai ini. Nanti kita pakai, kita lihat aja kondisi, kalau ada serangan trip baru kita semprotkan ke daunnya. Tapi untuk buahnya kita sudah tidak melakukan penyemprotan insek aja ini. Jadi ini udah aman dari hama, buahnya sudah terindikasi mulus-mulus. Jadi kita sudah tidak melakukan penyemprotan insek, hanya fungi aja untuk mengatasi jamur embun tepung. Nah, terus untuk pemupukan, itu tadi adalah ketiga solusinya untuk mengatasi jamur embun tepung ya. Jadi pertama tadi membuat intensitas cahaya yang cukup, terus itu berdampingan dengan sirkulasi udara. Terus yang kedua tadi melakukan penjarangan, yang ketiga melakukan penyemprotan fungisida. Terus untuk pemupukannya, biar pohon anggur ini buahnya tidak mudah pecah, kita pakai pupuk kalsium untuk penambahannya. Jadi intensitas pupuk kalsium saya biasanya pakai seperti ini. Biasanya saya spray 1-2 minggu sekali sampai 3 minggu sebelum panen ya. Jadi memang pupuk kalsiumnya bisa saya pakai berkali-kali. Ini tujuannya untuk mempertebal kulit buah, biar kulitnya tebal dan tidak mudah pecah atau crack. Terus untuk pemupukan pohonnya, kita tetap menggunakan unsur kalium yang penting. Jadi tujuannya untuk pengisian buah ya. Jadi kalium itu transporter karbohidrat. Jadi ketika unsur kaliumnya bagus, tercukupi, maka buahnya akan besar dan manis. Jadi unsurnya itu bisa ada di banyak produk. Jadi yang penting ada unsur K atau kalium. Jadi seperti itu ya teman-teman, cara mengatasi jamur embun tepung dan buah beri pecah. Yang penting yang pertama tadi adalah pengaturan cahaya dan sirkulasi udara. Yang kedua penjarangan buah, dan yang ketiga pencegahan dengan penyemprotan fungisida. Jadi ketika aspek itu akan dijalankan, nanti buahnya jadi bisa mulus-mulus dan bebas dari jamur. Terima kasih, salam sehat selalu, salam Jogja Anggur.